Indonesia dikhawatirkan mengalami krisis energi dalam waktu 30 tahun mendatang jika cadangan energi fosil habis dan tidak ada alternatif pengembangan energi terbarukan yang dikembangkan. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang energi terbarukan yang ditunggu-tunggu pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat dan juga negara Indonesia. Lalu sebenarnya seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Indonesia? Lalu tantangan apa juga yang dapat dihadapi atau mungkin dihadapi dalam penerapan energi terbarukan ke depannya? Kemudian, bagaimana peran masyarakat untuk dapat segera mewujudkan kemandirian energi bagi bangsa dan negara? Temukan jawabannya dalam UGM Talk hari ini bersama saya Wirastuti Widiatmanti dan narasumber di bidang energi terbarukan, Profesor Dr. Din Daryanto. Terima kasih Profesor Dr. Dir Daryanto yang sudah berkenan hadir di acara UGM Talk hari ini di tengah kesibukannya sebagai dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan juga Kepala Pusat Studi Energi UGM. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tema energi terbarukan dalam bisnis energi di Indonesia, Prof. Seperti yang saya sampaikan di prolog sebelumnya bahwa Indonesia dikhawatirkan akan mengalami krisis energi dalam waktu 30 tahun mendatang. Sebenarnya kondisi energi di Indonesia itu seperti apa, Prof? Kenapa kok muncul isu dan banyak statement bahwa akan mengalami krisis energi? Ya, terima kasih Bu Wiwit atas pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang kalau kita berbicara energi, kita tidak bisa melihat dari satu aspek dan pemerintah kita sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional dan juga di Undang-Undang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dinyatakan bahwa energi itu bukan lagi sebagai state revenue, tapi energi merupakan modal dasar pembangunan nasional. Baik, Artinya energi yang ada saat ini itu digunakan dalam rangka menopang pembangunan nasional dan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk nasional yang ada di Indonesia. Itu satu. Kemudian juga mengenai kondisi dari energi kita tahu bahwa selama ini kita sangat tergantung kepada energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Dan kalau melihat data yang ada, memang kedepannya itu reserve dari minyak bumi kita sudah mulai menipis. Sehingga kedepannya kita harus berpikir bagaimana penggunaan energi terbarukan ke depan. Betul. Dan di Peraturan Pemerintah Nomor 79 itu juga dijelaskan bahwa pemerintah itu sudah memberikan target bahwa di tahun 2025 bauran energi baru dan terbarukan di dalam bauran energi nasional itu meningkat menjadi 23%. Walaupun sekarang pada tahun 2021 angkanya sekitar 12, sekian persen gitu ya. Artinya dalam waktu 5 tahun kita harus meningkatkan bauran energi terbarukan 2 kali dalam waktu 5 tahun. Sulit atau tidak, Prof, untuk meningkatkan atau mencapai angka-angka yang ditargetkan tersebut? Kalau berbicara sulit atau tidak, jawabannya sih tergantung niat kita. Baik. Karena begini, karena ada orang yang optimis dan ada orang yang pesimis. Namun kalau saya melihat bahwa angka 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 yang sudah digariskan di dalam peraturan pemerintah tersebut harusnya menjadikan kesempatan kita dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengembangkan energi berbasis potensi lokal. Satu. Yang kedua, meningkatkan tumbuh kembangnya industri pendukung energi tersebut. Artinya kita tahu bahwa ke depan itu persaingan industri semakin lama semakin besar ya. Oleh karena itu kita punya nilai inovasi lain, yaitu inovasi dari sisi energi. Sehingga industri manufaktur kita di bidang energi bisa berkembang seiring dengan timbulnya demand baru di energi terbarukan tersebut. Artinya
saya melihat kondisi seperti ini kita jadikan sebuah peluang saja. Oke, baik. Ya. Baik, Prof. Menarik sekali apa yang disampaikan dengan Prof dari target yang menurut saya memang cukup tinggi, mengingat Ambisius, saat betul. ini belum banyak sekali sebenarnya dikembangkan infrastruktur di Indonesia. Ya. Tapi dengan optimisme yang disampaikan oleh Prof tadi, kita yakin ya Prof akan Ya. segera terwujud. Dari aspek urgensi sebenarnya, Ya. Prof, mengingat angka bahan bakar yang tidak terbarukan dari misalnya gas, kemudian batu bara, minyak bumi itu seberapa urgent atau berapa tahun ke depan kita harus segera mewujudkan energi terbarukan tersebut untuk benar-benar tidak menggunakan bahan bakar fosil. Jadi begini, kalau kita melihat skenario yang dibangun oleh pemerintah, gitu ya, jadi di kebijakan energi nasional kemudian diturunkan lagi dalam rencana umum energi nasional, itu jelas sekali bahwa kita menjelang 2050 itu tidak bisa melupakan perannya energi fosil. Artinya memaksimalkan energi baru dan terbarukan dengan mengoptimalkan penggunaan batu bara, ya. Artinya batu bara tidak bisa dihilangkan begitu saja, walaupun banyak orang berbicara let's move away from coal. Kalau saya sih, mari kita melihat dari skenario negara saja. Kalau dari skenario pemerintah jelas sekali terlihat bahwa porsi dari energi baru dan terbarukan meningkat terus. Namun konsumsi dari energi fosil diturunkan secara pelan-pelan, dan dari skenario itu terlihat sekali. Ya, namun di balik semua itu tentu ada masalah yang perlu kita pertimbangkan ke depannya. Betul, Prof. Baik, dari target tadi, Prof, dan juga peraturan perundangan yang sudah dibuat oleh pemerintah, aspek legal apa saja sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah, baik dari level nasional hingga level daerah, mengenai pengembangan energi terbarukan? Jadi sebenarnya kan begini, di dalam aspek legal itu kan ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, gitu ya. Kemudian juga ada kita kenal RUED, jadi Rencana Umum Energi Daerah. Artinya begini, harusnya setelah RUEN itu disahkan oleh negara, itu semua provinsi itu harus menyiapkan RUED, Rencana Umum Energi Daerah, sebagai turunan daripada RUEN tersebut. Namun kita tahu bahwa masih ada beberapa daerah yang belum selesai menyiapkan RUED tersebut. Ya, itu sebuah tantangan besar bagi tata kelola energi nasional. Namun ini juga sebuah potensi besar bagi kampus atau perguruan tinggi untuk turut serta dalam penyusunan rencana umum energi daerah tersebut. Kemudian juga yang sekarang banyak dikeluhkan adalah mengenai pricing policy, jadi harga, ya. Jadi kalau kita lihat di Permen Menteri SDM nomor 50 itu dinyatakan bahwa harga energi terbarukan itu 85% dari BPP setempat. Kalau BPP setempatnya terlalu rendah kan mengacu kepada BPP nasional, gitu ya, biaya pokok produksi. Sementara di Jawa biaya pokok produksi kelistrikan kita kan berasal dari batu bara, dan kita tahu bahwa harga energi dari batu bara itu kan sangat murah sekali. Sementara harga beli dari energi terbarukan kan 85%, artinya lebih rendah lagi dari batu bara. Ini sebuah paradigma yang mungkin perlu diperbaiki. Walaupun sudah ada rencana dan mungkin peraturan yang ingin merubah permen tersebut, namun angka tersebut masih muncul. Itu sebuah tantangan bagi kita, dan bagaimana pemerintah bisa menghargai energi terbarukan tersebut. Berarti sebenarnya untuk bersiap ke sana itu banyak sekali ya aspek yang harus dipersiapkan. Ya, tapi sudah banyak regulasi-regulasi yang perlu dirubah, begitu ya. Dan teman-teman dari Fakultas Hukum UGM yang melakukan riset di bidang regulation mapping, itu juga banyak menemukan kontradiktif aturan itu. Baik. Dan kita sudah memberikan saran juga ke pemerintah melalui surat resmi, ini mohon diperbaiki, ini mohon diperbaiki. Baik. Ya, ternyata memang aspek legal dimanapun apapun konteksnya tetap agak complicated, tapi memang itu tahapan dan proses untuk itu menuju bagian dari proses peraturan perundangan yang memang bisa nanti implementatif, Prof, ya. Betul. Bicara tentang potensi, Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa peraturan perundangan sudah sampai level daerah. Tentu saja ini didasarkan pada suatu data di mana sebenarnya Indonesia
Indonesia itu memiliki potensi untuk pengembangan energi terbarukan yang sangat besar ya Prof ya. Mungkin bisa disampaikan Prof, sebenarnya potensi EBTK istilahnya untuk energi terbarukan ini apa saja di Indonesia dan seberapa besar sebenarnya di Indonesia ini diterapkan? Dan daerah mana saja sebenarnya yang memiliki potensi yang mungkin bisa sangat sustainable ke depannya? Jadi sebenarnya begini, dalam berbicara mengenai energi terbarukan, kita tidak lupa melihat kondisi geografis kita. Satu, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, gitu ya, di mana curah hujannya lengkap, kemudian cukup banyak, gitu ya. Kemudian juga pancaran dan atau radiasi dari sinar mataharinya cukup tinggi, begitu ya. Sehingga membuka peluang bagi kita dalam mengembangkan energi surya, gitu ya. Dan dari data yang dimiliki oleh Pusat Studi Energi UGM, kita juga bekerja sama dan menggunakan data-data internasional juga dan juga dengan data yang dikeluarkan oleh BMKG, kita melihat bahwa potensi energi surya yang tertinggi itu ada di Papua, gitu ya. Kemudian juga bahwa Sumatera dan Jawa itu berada di kondisi ring of fire, gitu ya. Sehingga memungkinkan potensi panas bumi yang cukup besar. Dan dari beberapa data yang dirilis oleh pemerintah, kemudian juga data yang ada menunjukkan bahwa sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Walaupun kita harus menyadari apakah angka itu perlu divalidasi lagi dalam rangka meyakinkan investor yang akan masuk ke Indonesia, gitu ya. Karena kalau seandainya angkanya kurang tepat, tentu keengganan orang untuk berinvestasi di bidang energi. Data yang valid penting ya, Prof. Data yang valid penting. Kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan bahwa Indonesia merupakan negara maritim, sehingga garis pantai kita terpanjang di dunia. Dan sekarang itu orang sudah mulai melaksanakan pengembangan biodiesel. Biodiesel tapi sudah masuk ke generasi ketiga dengan memanfaatkan mikroalga. Mikroalga di daerah pinggir pantai tersebut ya. Jadi potensi garis pantai yang panjang kita gunakan sebagai tempat pengembangan mikroalga yang nanti diekstraksi menjadi potensi biodiesel di Indonesia. Kalau energi gelombang laut, apakah ada arah ke sana, Prof, untuk Indonesia? Energi gelombang sebenarnya sampai saat ini riset-riset mengenai potensi energi gelombang terus dilakukan. Jadi mengenai kan ada energi gelombang, kemudian OTEX ya. Ocean Thermal Energy Conversion juga bisa dilakukan, gitu ya. Ocean Thermal itu terkait dengan gas bumi atau sinar matahari? Dari gelombang laut. Gelombang laut dengan suhu tertentu aja. Cuma data yang valid, data yang benar-benar akurat itu masih belum ada pada skala lokal, gitu ya. Mungkin kalau skala rata-rata kita bisa menemukan, namun data yang valid pada skala lokal itu yang perlu kajian lebih lanjut, gitu ya. Prof, saya dengar juga Indonesia memiliki potensi biomasa yang besar. Mungkin bisa dibantu Prof mengelaborasi sebenarnya potensi biomasa dalam konteks energi terbarukan ini seperti apa? Jadi ini bagus sekali. Jadi begini, ini mungkin salah satu potensi energi nasional dalam konteks energi terbarukan dan juga dalam konteks COVID-19 saat ini. Begitu, baik. Jadi begini, kalau pada tahun 98, pada waktu krisis moneter tahun 98, yang tertimpa bencana itu kan masyarakat menengah ke atas, jadi industri jatuh, gitu ya. Namun sekarang dengan adanya pandemik saat ini, yang menjadi korban yang banyak itu kan masyarakat menengah ke bawah. Artinya pengembangan energi terbarukan itu harus berbasis ekosistem kerakyatan, gitu. Jadi begini, kita tahu bahwa biomasa itu kan bisa dihasilkan dari banyak sumber ya, bisa dari dalam bentuk wood pellet atau wood chip ya, atau chip kayu itu, kemudian juga bisa dari PLTS dari sampah, gitu ya, sampah gitu ya. Jadi kita di Indonesia saat ini kita punya beberapa PLTU sebagai bahan, sebagai tumpuan utama kelistrikan nasional. Oleh karena itu, salah satu strategi yang baru saja kita lakukan kajian bersama dengan Pusenlis PLN antara UGM dan Pusenlis PLN menyatakan bahwa
Kalau kita bisa mengurangi porsi batu bara dari PLTU tersebut dengan sistem co-firing, jadi dibakar bersama. Jadi ada dari 100% batu bara itu 5% dikurangi dan digantikan dengan biomasa, Oke. wood chip dan wood Secara pellet. bertahap ya, Prof. Ya, artinya untuk tahap sekarang 5% dulu kita manfaatkan. Namun pemanfaatan biomasa tersebut itu harus melibatkan masyarakat. Betul. Artinya ada bumdes yang dimana di dalam itu masyarakat bekerja Ya. sebagai pemulung, kemudian juga untuk menghasilkan wood chip itu. Kemudian kan prosesnya tidak terlalu rumit itu ya. Jadi kita bisa membangun industri kecil di semua desa, levelnya desa. Kemudian wood chip itu dikumpulkan di badan usaha milik desa, kemudian baru dikirim ke PLTU. Oke, baik. Nah, sehingga potensi biomasa kita itu dari hasil kayu, dari hasil hutan itu bisa dimanfaatkan sebagai co-firing batubara. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini Kementerian ESDM sudah menjadikan itu sebagai program utama dalam pengembangan energi terbarukan tahun ini. Dan itu memang betul-betul dilakukan dari kajian awal UGM dan Pusenlis PLN itu. Dan kita presentasi di depan kementerian. Luar biasa sekali ternyata usaha pemerintah juga dan tim dari UGM juga. Ya, alhamdulillah itu kerja keras dari teman-teman lintas bidang ya, ada yang dari Fakultas Teknik, ada dari Fakultas MIPA juga, multidisipliner sekali ya, dari Fakultas Hukum juga, bahkan dari Kehutanan juga, kemudian dari ilmu politik juga. Tentu kan kita memetakan regulasi, memetakan potensi masyarakat, aspek sosialnya perlu kita lihat juga. Iya, betul. Itu luar biasa sekali melihat aspek community impact-nya itu sangat diperhatikan. Bagaimana melibatkan masyarakat sehingga mereka punya sense of belonging terhadap proses. Dan itu menurut saya penting untuk sustainability ke depannya. Dan juga menjadikan bahwa pengembangan energi nasional merupakan salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di era post COVID-19 ini ya. Luar biasa sekali, Prof. Ini saya baru dengar, Prof. Dan saya sangat excited ini mendengar. Ya, itu baru dari di riset-riset kami yang kami lakukan tahun ini. Oke, baik. Luar biasa sekali, Prof, yang disampaikan oleh Prof Din tadi bahwa program-program yang sudah disusun pemerintah, kajian-kajian sudah dilakukan UGM itu sangat melibatkan aspek community impact di dalamnya, sehingga masyarakat itu bisa memiliki sense of belonging terhadap program-program yang ada dan juga memastikan bahwa kesejahteraan mereka juga sebenarnya diperhatikan oleh pemerintah. Betul. Nah, Prof, ini mungkin karena saya memang cukup awam ingin menanyakan sebenarnya yang dimaksud dengan biomasa apakah sama dengan biogas, Prof? Kalau misalnya berbeda mungkin bisa dijelaskan juga perbedaannya apa, dan keterlibatan masyarakat dalam program ini mungkin juga bisa dijelaskan secara detail bagaimana pemerintah menciptakan program-program di mana masyarakat bisa terlibat lebih jauh. Oke, jadi sebenarnya kan kalau dari asal katanya kan biomass dan biogas gitu ya, dan artinya semuanya berasal dari komponen biologi gitu. Namun kalau dari fasanya, kalau biomass itu lebih cenderung ke solid, padat gitu. Sedangkan kalau biogas lebih cenderung ke gas. Contohnya biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak gitu ya. Kemudian juga biogas atau gas yang dihasilkan dari sampah publik gitu ya, itu juga bisa. Kemudian juga mungkin juga dari pome dalam proses sawit itu juga bagian dari biogas gitu. Sedangkan kalau biomas itu misalnya energi terbarukan yang berasal dari komponen biologi namun dalam bentuk fasanya padat. Seperti tadi pelet kayu gitu ya, wood chip, kemudian juga yang menarik misalnya mikroalga gitu ya. Mikroalga setelah diekstraksi kan menjadi komponen padat itu, dan itu sisa itu dikenal sebagai biomasa juga. Itu masyarakat yang juga langsung mengerjakan itu ya, Prof? Ya, jadi saat ini kan di UGM kita memiliki sebuah alga park gitu ya, yang ada di Nogotirto gitu ya, seluas 2000 meter square gitu. Dan alhamdulillah sekarang UGM melalui Wakil Rektor Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga memberikan lagi sebuah tanah baru di
di Jogja dalam rangka pengembangan lebih lanjut dari mikroalga juga. Luar biasa. Nah, dan sekarang itu yang lebih menarik lagi, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan energi nasional yang terbesar di negeri ini, gitu ya, dalam rangka mengembangkan mikroalga menjadi crude oil, minyak mentah. Satu itu, dan yang kedua mengubah mikroalga menjadi biojet fuel. Biojet fuel. Jadi biojet itu misalnya bahan bakar untuk pesawat terbang gitu ya. Dan itu kita sedang melakukan riset itu. Keren sekali. Nah, riset itu tidak hanya dengan dalam negeri, namun juga dengan sebuah institusi bisnis di Jepang juga ada melakukan kerjasama. Ternyata sudah jauh sekali perencanaan dan juga proses-proses yang sudah diinisiasi ya, Prof. Dan sejak 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menganugerahkan sebuah pusat unggulan IPTEK di bidang biorefinery ke UGM juga. Tentu saja dengan usaha dan kontribusi dari setiap insan di UGM yang luar biasa, dari peneliti ya, Prof. energi yang luar biasa ya di UGM ya. Baik, Prof. Nah, tentunya ke depannya program-program ini ada target ya, Prof. Ya, saya dengar ada salah satu program di mana Indonesia itu memiliki target menjadi jawara energi di ASEAN. Iya, Prof. betul. Sebenarnya kalau seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kita optimis ya akan mengarah ke sana. Namun Prof bisa menjelaskan dalam waktu dekat ini sebenarnya tantangan terbesar untuk mewujudkan Indonesia sebagai jawara energi di tingkat ASEAN ini apa, Prof? Ya, jadi begini. Sebenarnya sebelum kita berbicara tantangan, kalau kita bicara potensi energi terbarukan di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN, kita jauh lebih banyak gitu ya. Termasuk dari potensi biomasa gitu ya. Namun tantangan terbesar adalah jangan sampai potensi yang besar itu sia-sia karena tidak dibangunnya industri energi pendukungnya. Artinya begini, jangan sampai ketika kita memanfaatkan energi terbarukan, misalnya dari biomasa, kita masih menggunakan produk-produk impor untuk mengolah industri tersebut. Itu kondisi saat ini ya, Prof ya? Kondisi saat ini masih banyak ya. Jadi tahun 2017 sampai 2019 para peneliti energi di Pusat Studi Energi UGM yang tergabung dalam grup riset industri energi manufaktur gitu ya. Jadi kita melakukan pemetaan dari Aceh sampai Papua, dari semua industri manufaktur kita. Kalau seandainya kita mengembangkan energi terbarukan saat ini juga, kira-kira mapping gitu ya, pemetaannya industri manufaktur kita kesiapannya seperti apa. Dan itu sudah kita petakan baik berdasarkan teknologi maupun berdasarkan jenis bahan bakar yang akan kita gunakan. Dan alhamdulillah di UGM kita punya peta seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan misalnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya begitu. Seberapa siap, Prof? Seberapa siap gitu. Jadi kalau pembangkit listrik tenaga surya dari data yang kita miliki, untuk kesiapan kita baru pada tahap istilahnya assembly gitu ya. Assembly. Kita belum mampu misalnya membangun pelapisannya itu gitu ya. Dan itu memang butuhkan teknologi tinggi juga. Dan ini sebuah tantangan besar juga bagi kita dunia kampus mengembangkan riset dasar di bidang itu. Gitu. Kemudian juga di energi angin gitu ya. Ya seperti yang kita lihat potensi angin di beberapa tempat kita cukup besar. Pada saat dulu itu orang pesimis mengenai energi angin, namun nyatanya di Janeponto, di Sidrap itu bisa dilakukan. Ya, artinya kalau kita cermat membaca data dan kita cermat mengembangkan teknologinya, insya Allah bisa dilakukan. Baik, Prof. Luar biasa sekali. Nah, Prof, ini sekedar intermezzo seperti yang Prof sampaikan, di UGM sudah mengkaji seberapa siap sih sebenarnya implementasi dari energi terbarukan ini. Kami kan biasanya masyarakat awam selalu mendapatkan informasi yang
excited ya dari perkembangan energi terbarukan di luar negeri, negara-negara Iya. berkembang. Ada Elon Musk dengan Teslanya, Iya, dengan mobil listriknya. Kemudian kemarin ada bencana di New Orleans atau di saya lupa di negara bagian selatan di Amerika saat terjadi banjir dan sumber energi listrik semuanya tidak shutdown. Tapi ada beberapa rumah yang karena memiliki energi atap dari solar, Iya, rooftop. kemudian even wall-nya, dindingnya juga dari solar, dan rumah-rumah yang memanfaatkan teknologi tersebut yang bisa survive saat Iya. terjadi bencana, Prof. Betul itu. Nah, tentu itu saya ingin menanyakan suatu saat Indonesia bisa ke sana ya, Prof ya. Dan Bukan mimpi ya, Prof ya. Sebenarnya itu bukan mimpi. Jadi konsep rumah-rumah yang menggunakan atapnya mereka dilengkapi dengan tenaga surya begitu ya, itu dikenal dengan konsep rooftop gitu ya. Rooftop ya. Jadi di atas atap itu dipasang tertentu dan sekarang gerakan itu sudah mulai luas di Indonesia. Jadi di kota-kota besar gitu ya, di rumah-rumah yang mewah gitu ya, itu sudah mulai dipasang fasilitas seperti itu dan mungkin mereka sudah bisa mulai lepas pelan-pelan dari suplai listrik dari PLN gitu ya. Dan kalau di negara maju kan di samping itu mereka bisa menjual lagi listriknya ke negara. Ya. Itu ada insentif yang disediakan pemerintah ya, Prof ya. Ya itu juga pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan dalam pengembangan energi terbarukan gitu ya. Jadi ya kalau kita melakukan perbandingan head to head dengan energi fosil ya tanpa ada intervensi tersebut ya cukup berat energi terbarukan bisa berkembang. Oleh karena itu di UGM kita mengkaji energi terbarukan itu pasti dari semua sisi. Nah, kalaupun harganya masih mahal, dari regulasi apa yang memungkinkan pemerintah bisa memberikan insentif itu selalu kita kaji. Ya karena kebetulan ada beberapa teman di luar itu saat mereka menerapkan energi terbarukan dari sistem energi di rumah mereka, itu mereka malah mendapatkan insentif seberapa besar energi yang tidak mereka energi dari pemerintah, dari listrik dari yang normalnya yang tidak dipakai. Jadi ada konversi ya, Prof. Bahkan kalau sisanya bisa dijual ke sisanya bisa negara. Dijual, betul, ke tetangga dan itu saya rasa kalau ke depannya bisa diterapkan di Indonesia akan sangat menarik ya. Saya yakin itu mungkin kita akan sampai juga pada kira-kira berapa tahun, Prof? Saya pikir tidak lama lagi. 2030, 50? Mungkin sebelum itu saya pikir. Ya. Karena kan satu ya bahwa produk-produk atau komponen-komponen mulai harganya murah, lama-kelamaan harganya murah sehingga masyarakat terpacu untuk menggunakannya. Betul, ya. Dan sudah banyak sekali kita lihat di jalan raya, Prof, dari yang kecil, motor listrik, dan sekarang sudah lampu dari hal-hal kecil seperti itu. Sudah kita lihat juga. Dan itu menurut saya sudah tahapan awal yang menurut saya sangat baik untuk sebagai media edukasi ke masyarakat bahwa energi juga bisa didapatkan secara murah melalui alam yang sumber alam yang ada. Betul. Baik, Prof, kembali ke masyarakat. Kalau tadi kan masyarakat berkontribusi terhadap program energi terbarukan melalui arahan dan program-program yang diarahkan pemerintah ya, Prof. Nah, bagaimana kita sebagai akademisi di UGM, karena kita juga tinggal di masyarakat umum, bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya ikut membantu supaya krisis energi yang kemungkinan terjadi ke depannya, di samping tadi sudah dipersiapkan energi yang akan menggantikan, bagaimana kita bisa sebagai masyarakat berkontribusi untuk membantu bangsa Indonesia itu nanti bangsa Indonesia ini terlepas dari krisis energi. Iya, saya pikir kalau semua pihak bekerja sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya, seperti kita sebagai akademisi juga sebagai ilmuwan juga terus melakukan riset-riset di bidang energi terbarukan dan riset itu tidak hanya sampai pada sebuah report semata, namun jadi sebuah riset yang implementatif di masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang positif, artinya tidak memberatkan masyarakat gitu ya. Itu bagian dari cara kita berkontribusi dalam pengembangan energi ke depan. Itu satu. Yang kedua, karena UGM merupakan sebuah perguruan tinggi besar ya dengan mahasiswa yang banyak sekali, dan setiap tahun kita selalu mengirim mahasiswa KKN hampir ke seluruh penjuru tanah air gitu ya. Dan
Dan dulu tahun 2000 berapa itu ya, tahun 2017 saya juga pernah ikut membimbing KKN mahasiswa di beberapa daerah seperti di Bali, kemudian di Semarang juga. Dan salah satu program yang kami usung adalah bagaimana pemanfaatan energi terbarukan di level komunitas masyarakat. Artinya kita tidak bisa langsung berbuat sesuatu yang besar, tapi dari yang kecil juga. Kemudian juga kami juga pernah mendapatkan grant internasional di Pusat Studi Energi UGM yang dikoordinasikan oleh rekan kami seperti Dr. Rahmawan Budiarto dulu. Jadi kita mencoba meningkatkan porsi energi terbarukan di Karimun Jawa misalnya ya. Jadi riset-riset kita coba mengimplementasikan penggunaan energi surya di sana. Kemudian juga kita mengembangkan sistem kontrol sendiri, inverter sendiri, dan kita implementasikan di sana di masyarakat di sana juga. Dan untuk itu kita mengajak masyarakat membentuk sebuah kelembagaan yang baik. Artinya begini, kalau energi terbarukan hanya sekedar dipasang tanpa dibentuk kelembagaan dari masyarakat yang mereka memiliki semangat kepemilikan satu, dan juga mereka dibangun bagaimana mereka bekerja sama dalam hal pembiayaan yang mandiri. Nah, itu kita lakukan. Kemudian juga kita pernah bekerja sama juga dengan sebuah industri energi nasional yang besar juga. Jadi menggunakan minyak jelantah menjadi energi. Jadi minyak jelantah dari rumah makan, dari kantin-kantin di industri tersebut, itu dikumpulkan dan kita rubah menjadi biodiesel. Dan biodiesel itu kita gunakan untuk menggerakkan gensetnya mereka. Sehingga ada beberapa sekolah SD, SMP di sana yang memanfaatkan listriknya dari itu. Dan kontribusi UGM apa? Jadi kontribusi yang kita lakukan, kita mendesain, memanufaktur dan membuat serta mengimplementasikan reaktor yang merubah minyak jelantah tersebut menjadi biodiesel. Dan itu ya sangat menarik sebenarnya. Artinya limbah-limbah dari domestik minyak jelantah, dan itu dipakai di publik ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau struktur tadi istilahnya bisnis ya, Prof ya, bisnis energi itu tersedia sampai level lingkungan administrasi terbawah. Sebenarnya kontribusi masyarakat akan dipermudah ya, Prof ya. Mengingat ibu-ibu, saya ibu-ibu sering menggunakan minyak goreng dan jelantahnya itu bisa 1 minggu berapa liter ya, Prof liter ketimbang kita buang ke sungai begitu ya. Dan jadi permasalahan kualitas air akan berkurang. Kenapa itu tidak kita gunakan untuk itu? Iya, dan kalau ada sistem yang baik dan juga ada insentif mungkin ya, walaupun kecil-kecilan kan di masa seperti ini ya, Bro. Sebagai informasi, kita juga bekerja sama dengan sebuah industri energi besar di Indonesia juga dalam rangka mengembangkan kilang mini. Jadi kilang mini merubah minyak jelantah itu menjadi biodiesel dan nanti itu akan dijual secara publik gitu ya. Dan tahun 2015 kalau saya tidak salah, UGM ya, rekan-rekan peneliti energi di UGM pernah meluncing biodiesel tersebut, B30 namanya. Digunakan di beberapa transportasi publik di Jogja. Dan saya masih ingat pada waktu di UGM dirilis oleh Bu Rektor UGM pada waktu itu. Dan kemudian juga dipakai di beberapa mobil dinas UGM dulu. Dan itu sepertinya berhasil dan kita sudah menguji sampai berapa ribu kilo juga kalau nggak salah. Dan masih terus dikembangkan hingga saat ini masih terus dikembangkan, dan itu kita bekerja sama dengan industri energi nasional juga dalam rangka mewujudkan itu menjadi sebuah hilirisasi riset dalam skala komersial yang lebih besar. Luar biasa sekali, Prof. Jadi bisnis energi dibangun dari limbah, melibatkan masyarakat juga, dan mungkin juga saya melihat pasca COVID-19 ini yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana
kaum milenial itu mendapatkan kue dari bisnis energi itu. Iya betul. Itu juga betul. perlu kita pertimbangkan. Iya, berarti kuncinya adalah bagaimana kita mempromosikan dalam tanda Iya, kutip ya, betul. mengedukasi setiap elemen masyarakat, baik juga generasi yang sudah senior, kemudian tadi milenial, dan mungkin Milenial. juga menyampaikan di level pendidikan dari sejak dini ya, Prof Sejak ya, dini supaya juga. mereka sudah mulai memiliki dasar untuk memahami apa sih sebenarnya yang mereka bisa lakukan untuk berkontribusi Iya, dan bagi energi terbarukan ini. terbarukan ini ya, Betul, betul. Prof. Prof Din, banyak sekali sebenarnya pertanyaan Iya, yang ingin terima kami kasih. sampaikan, tapi tadi sudah banyak sekali informasi juga yang sudah disampaikan oleh Prof Din yang sangat menginspirasi saya, terutama karena Sama-sama. banyak sekali hal-hal yang baru saja saya dengar dan saya merasa sangat bersemangat untuk ikut berkontribusi di sini, dan saya yakin nanti para sahabat UGM Talk juga akan memiliki semangat yang sama, Ya, terima mengambil kasih. peran penting menjadi bagian dari negara ini, memperjuangkan negara ini agar terlepas dari krisis energi. Ya, Prof betul. Energi, Prof Din, ini Ya. saya sampai salah nyebutnya Prof Energi, tapi nggak apa-apa nih Prof, kan baru saja dapat gelar guru besar di bidang energi, jadi Terima nggak kasih. apa-apa saya Di bidang teknik mesin sebenarnya. teknik mesin sebenarnya ya Prof Iya, ya. Oke, tapi baik. di konversi energi ya. Baik, ya. Jadi saya nggak salah tadi saya memanggil Oh. Prof Energi, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof Din atas Ya. waktu dan juga kesempatannya untuk berbagi banyak sekali ilmu pada kami semuanya. Informasi baru dan juga informasi baru tadi tentu akan semakin menyemangati para sahabat UGM Talk yang akan mendengarkan acara pada hari ini. Mohon izin kami akan menyapa kembali sahabat UGM Talk. Terima kasih Prof Din. Sama-sama, Mbak. Demikian tadi sahabat UGM Talk, diskusi yang sangat intens dan luar biasa dengan Prof Din yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi baru dan juga pesan-pesan yang luar biasa khususnya bagi kita semua, bagaimana memiliki peran dan juga role yang penting untuk menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan mengenai energi yang ada di negara kita. Saya Wirastuti Widiatmanti, mohon izin undur diri, sampai berjumpa di acara UGM Talk selanjutnya.